Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali kita berjumpa di channel Indra Official. Pada video kali ini izinkan kami menghadirkan untuk sahabat semuanya bagaimana pelaksanaan takziah himpunan dai dan mubalik HDM Pasaman di rumah duka Ustadz Kiki Ardiansyah SPDI atas meninggalnya ayah kandung beliau sebulan yang lewat di Medan. Mari kita ikuti proses takziah ini sahabat semuanya. Pastikan sebelum sahabat melanjutkan telah menekan tombol subscribe pada channel kami. Silahkan diaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaik dari kami. Silahkan dikomentari untuk membangun channel ini dan di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadir rangka takziah ke rumah Ustaz. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti walaupun agak terlambat datangnya. Mudah-mudahan kedatangan sahabat-sahabat kita pada hari ini menjadi obat bagi keluarga atau ada musibah, sehingga mudah-mudahan tidak larut dalam menghadapi musibah yang menimpa. Alhamdulillah, kembali kita terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian dan juga memberikan hidayahnya, pertolongannya, kesehatan maupun kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun belakangan notabene musim hujan ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumah kami yang keadaannya saja mungkin sempit, tapi alhamdulillah kita tidak pernah merasa sempit hatinya. Alhamdulillah. Sebelum saya ke ayah meninggal itu pada hari Kamis tanggal 29 Juli itu sudah tanggal 29 Juli yang lalu itu sudah sempat berangkat ke Medan. Sebenarnya ayah itu dari 2014 sudah divonis penyakit jantung karena beliau perokok berat. Ya, perokok berat. Ustaz merokok ya? Saya kan enggak ada. Enggak. Ya, enggak merokok. Jadi kalau lampu kuning ada. Ketua aja saya. Rokok tapi tidak beda. jadi apa namanya? Ringan-ringan ya. Sebelumnya itu sempat berhenti, tapi ini lagi gitu kan. Nah 2014 itulah awal beliau itu kena jantung, dari pembengkakan, dan akhirnya dari 2014 itu ya kita tahu bersama kalau sudah kena jantung itu terus mengkonsumsi obat, gitu kan, mengkonsumsi obat sampai akhirnya yang mana jantung itu tidak boleh banyak minum. Nah, jadi kalau banyak minum jantung bengkak dan seterusnya. Nah, setelah itu karena nggak banyak minum bermasalah ginjalnya. Ginjal itu harus banyak minum. Ya. Nah, Perlawanan. Itulah rokok tadi kayak Ustaz ya. Muncul asam urat. Rokok yang berat ya. Nah, jadi itu ininya gitu ya, kronologisnya ya kan. Dan dari 2014 itu sampai 1 bulan terakhir sebelum beliau meninggal itu, nah sebulan terakhir itulah 3 kali masuk rumah sakit ya. Alhamdulillah di akhir hayatnya walaupun sibuk-sibuk pandemi, alhamdulillah tidak divonis COVID di rumah sakit gitu kan. Nah di terakhir itu 1 bulan terakhir berat hati untuk tidak menjenguk ke Medan ketika beliau masuk rumah sakit itu. Dengan segala keterbatasan, bismillah berangkat sendiri, istri dan anak-anak ditinggal di sini. Di Medan langsung rumah sakit sampai hari Ahad niatnya awal ingin pulang, itu kan dilarang sama beliau. Kemudian Senin juga masih dilarang. Nah dua malam full 2 kali 24 jam 2 hari itu 2 kali 24 jam memang menjaga beliau. Sempat berpikir pada hari Senin itu beliau akan meninggal karena sempat minta maaf ke ibu saya dan ke saya video call dengan seluruh ini. Alhamdulillah
tenangkan dengan cara ruqyah, kita ruqyah. Karena pada 2 hari sebelum dia meninggal itu yang gelisah, terus tidak seluruh badan sakit. Alhamdulillah di ruqyah, tenang beliau. Akhirnya Selasa pagi, sebenarnya belum mau pulang karena 2 kali 24 jam di rumah sakit, kita nggak biasa jaga di rumah sakit, merasa fisik tidak sehat, jadi coba istirahat malam Selasanya tidur di rumah adik. Nah Selasa pagi balik lagi ke rumah sakit, ternyata fisik juga belum berasa segar. Daripada saya pula yang diurus di rumah sakit, lebih bagus saya izin pulang gitu kan. Nah ternyata pas mau pamit pulang balik ke Lubuk, malah ayah yang suruh kita balik tuh, karena memang kebiasaan ayah itu kalau lihat saya datang sendirian lebih dari 5 hari pasti disuruh pulang karena tidak bawa istri dan anak-anak. Saya tanya ayah ketika itu, boleh saya pulang ke Lubuk? Pulanglah, istrimu dan anak-anakmu nggak ada yang ngurusin katanya. Kalau saya di sini ada ibumu, ada adik dan yang lainnya katanya kan. Ayah udah sehat, saya bilang kan. Ya alhamdulillah tinggal nunggu keputusan dokter pulang atau tidaknya. Padahal malam Senin itu sempat hampir malam Senin ya, malam Senin itu hampir masuk ICU balik gitu, karena tensi tidak stabil. Hampir jam 12 malam berpikir bagaimana cara untuk naikkan tensi, karena dikhawatirkan kalau tidak mengikutkan saran pihak rumah sakit, tensi terus turun itu berbahaya, hilang kesadaran. Nah, makanya saya tidak mau ketika itu. Jadi saya tawarin, karena memang saya biasa mengkonsumsi madu, sari kurma dan yang lain-lainnya. Kalau ayah mau minum sari kurma dalam setiap 1 jam sekali, plus kalau mau dibeli sate kambing, kita cari sate kambing malam itu. Dengan kondisi hujan ketika itu, ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala saya tidak bisa keluar, tapi alhamdulillah ada anak murid yang standby ketika itu. Murid-murid yang di Medan saya telepon, ternyata mereka mau mengantarkan sari kurma dan daging kambing, sate kambing. Itulah kepuasan secara pribadi ya. Tidak pernahnya seumur hidup ayah itu diberikan sesuatu, tapi memang dia berasa nikmat senikmat-nikmatnya. Bahkan 1 bungkus itu kurang beliau. Kita beli 3 bungkus, yang 1 buat beliau sendiri, 1 buat adik saya sama ibu saya, 1 jatah saya sendiri. Nah ternyata punya beliau duluan habis, dia lihat punya saya masih ada, saya kasih. Nah, sempat juga dia bertanya, dia tahu kedatangan saya ya akhir bulan, belum gajian ya kan. Beliau bertanya, ini kamu habis banyak ini, kata ayah gitu kan. Saya bilang ya, uang dicari itu untuk dinikmati dan untuk dihabiskan, bukan untuk disimpan-simpan gitu kan. Alhamdulillah nikmat rasa, kata dia itu kan. Saya doakan kamu sehat, murah rezekinya dan seterusnya itu kan. Saya termenung ketika dia begitu kan. Ini tanda apa? Saya pikir malam itu beliau lewat, tapi ternyata di ruqyah tenang, besoknya dia segar. Selasa pagi saya pamit pulang dan tidak berat langkah. Kalau hari Ahad dan Senin ketika itu memang berat langkah. Nah, hari Selasa itu saya sembunyikan bahwa saya sebenarnya juga sudah hampir mau sakit juga gitu kan. Saya sembunyikan supaya jangan jadi pikiran dia. Ternyata tensi menurun itu di situ saya dapat pelajaran, faktor psikologis yang nggak nyaman itu juga membuat kondisi tensi itu kita yang drop gitu kan. Jadi saya bilang ya sudah, saya niat. Jadi saya sembunyikan, ibu saya juga ya berusaha segarlah di depan mereka, padahal badan sudah mulai terasa hangat di dalam itu kan. Daripada saya di sini, bagus saya istirahat dulu, pulang ke Lubuk. Memang beliau selama saya dua kali 24 jam itu memang kepingin ke Lubuk. Jadi niat dalam hati mau kasih surprise, pulang dulu ke Lubuk sambil memulihkan tenaga, sambil nyari mobil untuk jemput beliau gitu kan. Dan saya sudah rencanakan bawa teman yang dokter gitu kan. Ternyata rencana Allah
tidak seindah rencana kita. Baru nyampe di Kota Nopan, enggak, jam 12 malam ketika itu baru sampai Kota Pinang. Sama kejadiannya seperti 2 malam yang saya jaga itu, beliau ini lagi nggak tenang lagi, sambil di atas bus saya ruqyah, dan ketika itu beliau terus baca la ilaha illallah sampai memang beliau tenang. Sekitar 15 menit saya baca dari bus, alhamdulillah beliau tenang. Saya matikan handphone, saya telepon lagi, saya bilang sama ayah. Akhirnya saya bilang juga niat saya pulang itu apa ya, ayah sehat, saya juga ini sedang berusaha pulang ke Lubung nyari mobil mau jemput ayah. Iya, di saat itu ibu saya bilang dia tersenyum. Sampai pagi ibu saya nggak pernah membangunkannya, karena biasanya payah dia tidur, pas malam itu dia tidur nyenyak, dan akhirnya yang jaga pun ikut tertidur karena biasanya terganggu kan, karena sebentar-sebentar dibangunin. Qadarullah pas sudah selesai sholat subuh ibu saya, ayah saya tidak ada bangunkan gitu kan, akhirnya dibangunkan, dipegang, seluruh fisiknya sudah mendingin. Nah, dugaan batin saya ketika dia setelah bilang ya itu, disitulah mungkin tidak lama kemudian dia berangkat gitu kan. Dan 2 orang yang menjaga ibu dan adik ibu saya tidak tahu kapan dia berangkat. Alhamdulillah tidak tahu apakah dia boro-boro atau enggak, yang jelas saya yakin itu beliau setelah itu sudah tidak ini lagi gitu kan. Sampai di Kota Nopan saya istirahat sholat subuh, berdering handphone saya biarin, sia-sia sholat, saya lihat handphone ternyata 5 atau 6 panggilan tidak terjawab. Saya telepon balik, kita ngabarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.